warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Kami akan membawakan materi tentang dimensi keperilakuan dalam pelaporan pajak. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yosefita Irok, Nur Khoirunisa, dan Aditya Frista. Saya, Aditya Frista, akan menjelaskan tentang pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah dalam sistem perpajakan nasional juga telah memuat pertimbangan-pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya untuk pemungutan pajak. Beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah salah satunya menggunakan asas keadilan. Dalam memenuhi asas ini, pemerintah menggunakan beberapa cara untuk menggugah kesadaran wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa hal yang dapat pemerintah lakukan antara lain: yang pertama, penggunaan hukum perpajakan untuk mempengaruhi perilaku, dan yang kedua, teori psikologi dari kekuatan motivasional. Perkenalkan, nama saya Nur Khoirunisa. Saya akan melanjutkan hasil presentasi yang sudah dibacakan oleh teman saya, yaitu tentang teori Atkinson dari kekuatan motivasional. Teori Atkinson dapat digunakan sebagai acuan dalam mempelajari kekuatan motivasi terhadap hukum pajak pada perilaku manusia. Atkinson memiliki teori mengenai kekuatan motivasional untuk menunjukkan beberapa tugas yang menghasilkan 3 faktor, diantaranya yaitu: yang pertama, motif atau kebutuhan untuk pencapaian; yang kedua, pengharapan atau kemungkinan untuk sukses; yang ketiga, insentif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya, Yosefita Irok, akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu dampak hukum perpajakan terhadap perilaku. Keputusan pajak yang dibuat oleh individu terkadang dibatasi dalam pengambilan keputusan mereka oleh tujuan perusahaan lain. Contohnya, ketentuan pajak yang mungkin tidak dapat digunakan atau untilized karena dapat berdampak buruk terhadap laba yang dilaporkan kepada pemegang saham. Dalam beberapa kasus, ketentuan yang digunakan untuk keperluan pajak juga harus digunakan untuk pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu kesulitan utama yang timbul sehubungan dengan ketentuan yang dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Yang pertama yaitu ketentuan menciptakan sistem pajak yang jauh lebih kompleks. Yang kedua, manfaat pajak yang paling sering digunakan atau dirasakan oleh wajib pajak kaya, yang menyebabkan wajib pajak lain membayar bagian yang tidak proporsional dari beban pajak. Yang ketiga yaitu keputusan investasi sering dibuat atas dasar pertimbangan pajak daripada atas dasar ekonomi fundamental. Pada faktor-faktor yang di atas menyebabkan banyak wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang tidak adil, sehingga mengakibatkan adanya masalah yang meningkat berkaitan dengan wajib pajak yang menemukan berbagai cara ilegal untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Sekian dan terima kasih penjelasan materi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat teman-teman. Thank you.